Assalamualaikum. Hari ini kita ada di mana? Coba kita lihat. Kita ada di Selamat Datang Toko Karpet AB07. Kita mau bertemu siapa di sini? Yuk, ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Usmeni. Selamat datang. Alhamdulillah, ini Bu yang kita cari-cari dari tadi ketemu juga. Alhamdulillah bisa bertemu Bu Lala. Iya. Ya, mengganggu waktunya Bu Lala. Mari Us. Baik Bu Lala. Mampir ke tempat usaha yang kecil ini. Oh, luar biasa ini Bu tokonya. Alhamdulillah. Gimana, Us? Alhamdulillah, senang sekali. Assalamualaikum Bu Lala. Waalaikumsalam, Sehat Bu Lala hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hari ini kami berkesempatan Bu Lala untuk silaturahmi home visit ke tempat usahanya mamanya Mas Nares dan Mbak Raisa Bu Lala. Jadi di sekolah bias itu memang ada program untuk home visit ke rumahnya anak-anak. Ya, yang pertama kita bina silaturahmi ya Bu. Yang kedua memang kita akan sharing, bincang-bincang perkembangan Ananda. Iya Bu Lala. Pada kesempatan kali ini kita mau bincang-bincang ya Bu, perkembangannya Mas Nares dan Mbak Raisa sekolah di sekolah bias ini. Gimana Bu, apa yang dirasakan sama Bu Lala ini dari yang sebelumnya nih Mbak Raisa, Mas Nares yang belum sekolah, sekarang kan sudah di TKB Mas Nares ya Bu, dan Mbak Raisa sudah di kelas 2. Gimana Bu, apa yang bisa di-sharingkan nih untuk kita? Sebenarnya karena di samping kita itu sangat di tengah-tengah kesibukan mengelola usaha ya Usia, jadi kami ini harus benar-benar memilih sekolah yang membuat mereka itu nyaman. Dan kami tidak punya kekhawatiran ketika harus mengelola toko dan membiarkan mereka seharian di sekolah. Kami memutuskan untuk memilih sekolah yang benar-benar nyaman dan menyenangkan. Pada akhirnya kami jatuhkan pilihan kami ke Bias. Alhamdulillah. Nah, di Bias ini alhamdulillah anak-anak juga perkembangannya luar biasa. Alhamdulillah. Yang pertama yang saya bisa lihat Mas Nares nih Nares. waktu masuk pertama di Bias kurang percaya diri, bahkan komunikasinya sangat limit. Berbeda ketika di rumah ya usia tentunya. Betul. Ketika di sekolah mungkin ustadzah dengan pola yang menyenangkan, tidak membosankan, lingkungan yang serasa seperti di alam, hijau banyak pohon ya usia. Jadi merasa nyaman, akhirnya anak ini lebih percaya diri, lebih membuka diri untuk berkomunikasi, tidak takut dengan lingkungan baru. Dirangkullah dengan ustadzah, walaupun memang namanya anak usia dini ya usia, kita bisa bilang sangat pintar ya. Pintarnya itu kan ada yang terlalu pintar, mungkin banyak agresif atau apa, tapi alhamdulillah ustadzah dan pola didik di Bias bisa menjadi solusi untuk Mas Nares. Perkembangan ya Bu, anak-anak kalau nanti nggak pintar, wah nanti malah tanda tanya. Kan mereka harus jadi anak yang aktif, kemudian kritis, rasa ingin tahunya tinggi gitu nggih. Alhamdulillah ya Bu, kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Lala, Bu, kalau secara akademis nih ada progres apa di Mas Nares dan Mbak Raisa Bu? Kalau untuk Nares ini karena dia sudah di TKB ya usia, jadi memang untuk perkembangan akademisnya alhamdulillah sudah bisa berhitung Alhamdulillah. Dari penjumlahan angka 1 sampai 15. Luar biasa. Jadi mungkin cara mengajar yang tidak terasa tidak terasa untuk memberitahu ini tambah ini sekian gitu. Cara mengajarnya mungkin dengan setengah bermain atau learning by doing, learning by playing ya Bu ya. Sehingga Mas Nares ini tidak merasa dibelajari tiba-tiba bisa. Kemudian untuk baca doa, baca doanya sudah mantap. Alhamdulillah. Sekarang Mas Nares sudah sampai surat Al-Mutaffifin. Alhamdulillah. Kalau mamanya gimana nih? Nanti lomba ya sama mama ya. Yang jelas terus udah sampai mengaji juga sudah
luar biasa bisa Mas Nares. Gimana caranya huruf sekarang sampai dia apa ya, mat asli sepertinya. Baru TKB loh, berapa Us? 5-6 tahun sudah bisa ya di mat ya, sudah mengenal huruf, harokat, panjang pendek, mat ya udah bisa. Iya, doa sehari-hari. Masuk kamar mandi, bahkan doa melihat air. Iya, karena di sekolah memang penanaman doa itu memang kita lakukan melekat pada kegiatan, sehingga setiap hari selalu diucapkan. Tadi seperti yang Bu Lala sampaikan, tidak merasa dibelajari, tapi tiba-tiba bisa kayak gitu ya. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau di sekolah kan ada dari mulai anak-anak berangkat sampai mau pulang itu ada daily activity ya Bu, yang dilaksanakan anak-anak di sekolah. Nah, ini gimana Bu? Kalau di rumah terlihat nggak kayak kemandiriannya Mas Nares kayak gitu, terlihat nggak Bu? Terlihat tuh, sepertinya Mas Nares tuh sekarang sudah bisa makan sendiri yang jelas, kemudian pakai baju dari dulu yang tidak bisa mengancingkan baju sekarang sudah bisa. Alhamdulillah. Yang tidak bisa pakai resleting sekarang sudah bisa. Dan yang paling kaget itu bisa mandi sendiri sekarang. Jadi sudah bisa mandi sendiri, pakai sabun sendiri, kemudian sudah bisa BAK sendiri. Jadi sudah tidak perlu bantuan orang tua. Jadi sudah kemandiriannya sudah luar biasa, sudah terlihat. Alhamdulillah. Dulu saya inget banget Mas Nares waktu awal masuk sekolah, makan tuh susah banget ya, susah banget. Pernah juga nggak ikut makan waktu itu, nggak mau gitu ya. Betul. Nah, dengan proses kemudian Ustadzah menyampaikan tentang keilmuan makan, itu Mas Nares nih sekarang di sekolah, alhamdulillah Bu, sudah mau semua makanan, sayur, buah, snack, makan nambah. Nah, bahkan nambah. Nah, di rumah sama nggak nih Bu? Kalau di rumah sebenarnya Mas Nares itu basically hampir semua makanan dia mau cuma memang lingkungan sangat support. Jadi ketika dia merasa tidak nyaman, dia merasa mungkin canggung dalam mengambil makan atau mungkin belum terbiasa makan sendiri. Jadi Ustadzah ini benar-benar luar biasa, sampai sabarnya ya Us ya, sehingga Mas Nares sekarang pegang piring sendiri. Bahkan makan pun ketika habis berani ngomong sama Ustadzah, minta lagi ya kan, karena pernah cerita, "Mah, aku hari ini nambah loh, hari ini Ustadzah kasih aku nambah lauk, tambah." Jadi di Bias ini karena variatif juga ya usia makanannya, nggak itu aja, jadi bener-bener diperlihatkan nilai gizi, nilai vitaminnya, sehingga mungkin anak tertarik untuk mencoba, oh ini vitaminnya apa ini, jadi untuk menambah nafsu mereka makan juga. Dan Bias ini menyediakan kayaknya nggak cuma siswanya 30, kemudian 30 aja gitu ya, ya, itu yang unik Bu, betul, itu yang unik. Jadi kita ada supaya anak-anak itu santai ketika melihat makanan itu kita sediakan lebih. Jadi kalau nanti mau nambah, santai, masih ada gitu. Dan itu memang dipersilahkan anak-anak yang mau nambah silahkan gitu, biar mereka puas ya gitu. Dan itu juga sayur, kemudian ada minuman tambahan. Ada jus wortel dan jeruk nipis supaya imun tubuhnya anak-anak tambah kuat. Saya coba buat, nggak bisa. Minta resep Ya, nanti belajar sama chefnya Bias ya Bu ya. Oke. Tadi kan Ibu menyebutkan ya di awal tadi Mas Nares, mungkin nyaman, ada tempatnya yang hijau-hijau luas. Nah, kalau menurut Bu Lala sendiri nih, gimana nih Bu terkait dengan sarpras yang ada di sekolah kami? Awalnya waktu saya mau mendaftarkan Mas Nares di Bias, parkir mobil aja udah nyaman, tempatnya luas. Alhamdulillah. Parkir, kan? Kemudian kita melihat banyak banget hiasan-hiasan yang itu pasti super duper untuk menyiapkannya ya. Oke, peragam pembelajaran ya Bu ya. Ustadzah ini benar-benar kreatif juga. Ada di situ seperti cara baca huruf, kemudian waktu Mas Nares masuk pun juga ada beberapa kuis. Dan lingkungan yang banyak permainan juga ada ayunan yang jelas-jelas membuat anak ini merasa nyaman ketika mereka bermain dan belajar di sekolah. Kamar mandinya bersih, banyak. Alhamdulillah iya Bu, ada kita sebelah kiri ada 10 kamar mandi. Jadi di belakang 4, di tengah 4, di depan 2. Ya, itu luar biasa. Itu kan jadi kayak lingkungannya benar-benar support, kayak merasa second home kan ya. Jadi Raisa sama Nares itu merasa punya rumah kedua. Jadi karena lingkungan yang support, maka mereka seharian nggak merasa bosan. Pulang selalu ceria. Alhamdulillah. Nggak pernah ada komunikasinya mereka berdua juga bagus. Jadi mungkin belajar dari lingkungan yang support membuat mereka juga lebih baik. Alhamdulillah. Nah, selain kegiatan daily activity KBM sehari-hari Bu,
ada lagi nggak Bu nih yang bikin tambah, wah nih menemukan yang tambah nyaman nih gitu? Itu kita kan waktu mau mendaftarkan Mas Nares awal itu kan lagi COVID, lagi bener-bener menjaga jarak ya, betul. Bener-bener harus kesehatan itu nomor 1. Bias ini sangat kreatif membuat saya yang membuat space anak-anak ya, berjarak ya, tidak Bu, ya. bersentuhan secara langsung, itu luar biasa. Itu yang membuat nilai positif juga untuk kami. Kemudian yang kedua, kesehatannya secara lingkungan. Saya pernah melihat waktu itu setelah anak-anak pulang ada semprot ya ada semprotan desinfektan ya Bu ya. Kemudian mau masuk udah ada tempat cuci tangan, hand sanitizer, tisu disediakan oleh Bias. Terus pemeriksaan juga pemeriksaan dokter umum. Rutin tuh per bulan Bu. Akhir-akhir ini juga ada gigi ya Usia? Iya, gigi dan dokter umum tuh rutin. Jadi per 1 bulan tuh ada 2 dokter. Dokter umum dan dokter gigi. Yang dokter gigi ini itu sepertinya Mas Nares dan Mbak Raisa itu merasa punya kesadaran sekarang untuk menjaga mulut dan gigi. Hampir mereka bilang, "Ma, besok ada kunjungan dokter gigi, aku harus bersih giginya." Jadi gosok gigi setiap mau tidur, setiap selesai makan. Jadi punya kesadaran untuk menggosok gigi karena mungkin ada kunjungan dokter gigi. Alhamdulillah. Nah, apa nih Bu yang membuat Bu Lala tuh effortnya tuh luar biasa sekali nih untuk mendukung program-program kami. Gimana nggak effort, setiap tahun Bias kasih kita PAT. Alhamdulillah. Yang buat kita ngerasa kompak sama anak-anak. Anak-anak manggung ya kan, kita juga ikut manggung. Betul. Kemudian ada setiap apa itu ya Usia yang FAMD itu setiap semester 1 Bu. Ya kalau PAT itu semester 2, kalau FAMD semester 1. Seru kan jadi kayak kita merasa ikut dalam keluarga Bias. Jadi Bias itu merangkul nggak cuma siswanya doang, walinya pun juga. Jadi kita merasa punya partner ya. Jadi kalau dalam usaha kan ada partner usaha. Ini partner pendidikan untuk anak-anak. Alhamdulillah. Biasanya kalau saya punya jempol 5 sudah saya kasih jempol 5. Alhamdulillah Bu Lala. Tambah semangat nih Ustadzah nanti untuk tetap berkiprah ya Bu ya, tetap untuk membesarkan dakwah Islam ini melalui jalur pendidikan. Nah, kalau dari sisi Ustadzah sendiri Bu, gimana nih? Kita kan sama Bu Lala ya, nggak tahu nih Bu Lala, semoga nyaman-nyaman aja nih dengan Ustadzah. Kalau menurut Bu Lala seperti apa nih Ustadzah kami di Bias? Ustadzahnya gimana ya, udah nggak bisa berkata-kata saya. Jadi Ustadzah Bias itu seperti orang tua kedua untuk anak-anak kami. Raisa misalnya, Raisa itu sudah besar ya usia, maksudnya dalam kata anak kelas 2 perempuan, diperlakukan seperti gimana ya, seperti dia di rumah, seperti dibantu untuk ini tempat untuk ganti pakaian perempuan, dibedakan dengan laki-laki. Dari situ dia sudah belajar mana muhrim mana bukan, kemudian sudah diajari pakai jilbab yang baik seperti apa, kemudian diajari sholat. Jadi Ustazah ini benar-benar menjadi orang tua kedua untuk Raisa. Nares juga waktu kelas TKA, saya ingat sekali Ustazah Rosa waktu itu ketika Mas Nares menangis karena belum bisa minta izin untuk BAK dan BAB, akhirnya Ustazah Rosa membantu sampai tuntas. Dan Nares merasa kalau punya orang tua kedua, dia mulai percaya diri, mulai berani berbicara. Kemudian TKB dia sudah merasa punya rumah, benar-benar rumah dia, sampai kalau bangun tidur, "Ma, aku siap sekolah, udah siap ketemu teman-teman." Ustazah nggak pernah marah. Alhamdulillah ya Bu ya. Pernah marah. Jadi seperti mungkin cara Ustazah marah itu bukan marah, tapi seperti merangkul, memberitahu yang benar yang mana dengan cara yang pola asuh yang sudah berpengalaman, sehingga anak ini merasa tidak dimarahi. Jadi merasa untuk memberikan keluh kesah itu seperti bebas. Seperti itu. Luar biasa pokoknya Ustazah. Alhamdulillah. Jadi anak-anak tetap nyaman, semangat mau ke sekolah ya Bu. Oke, semoga istiqomah dan menjadi anak-anak surga yang akan menjadi pembuka pintu surga untuk mama papa. Ustazah juga amin. Semoga bisa memberikan terus nasihat, memberikan terus pendidikan-bimbingan dengan sabar kepada anak-anak kami. Amin, amin. Alhamdulillah hari ini kita sudah berkunjung home visit ke rumah Mas Nares dan Mbak Raisa. Tadi sudah bertemu dengan Ibu Lala, mama dari Mas Nares dan Mbak Raisa. Nah, kebetulan kesempatan kali ini kita berkunjungnya di tempat usahanya mamanya Mas Nares nih, di toko karpet AB07 di Jalan Imogiri Timur KM 6,5 ya Bu Lala ya. Ini bagi yang mau kesini
silahkan. Pepak sekali nih, macam-macam sekali. Nah, alhamdulillah jazakumullah Bu Lala sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa, menyempatkan untuk Ustazah bisa home visit ke sini. Semoga menjadi amal soleh Ibu dan keluarga. Jazakumullah Ibu Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.